Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat selalu ya. Dan kawan pajak, selamat bergabung kembali ya di Impact Podcast, informasi pajak aktual melalui channel YouTube KPP Wajib Pajak Besar 4. Saya Endang Iskandar Rizky, pada kesempatan kali ini sudah ditemani oleh partner saya juga. Mas Yuga Nugraha ya. Bagaimana kabarnya Mas Yuga? Alhamdulillah Mas Endang. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bawakan ya merupakan suatu materi atau peraturan Menteri Keuangan ya atau ketentuan ya perpajakan yang memang baru saja diterbitkan Mas juga sekitar 2 bulan yang lalu ya. Tepatnya di tanggal 10 Oktober 2024 yaitu peraturan Menteri Keuangan nomor 74 tahun 2024. Yang mengatur terkait pembentukan cadangan piutang tak tertagih ya sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, regulasi terbaru ini menyempurnakan ya sekaligus memang mencabut beberapa ketentuan sebelumnya ya. Misalnya seperti PMK 81 tahun 2009 yang sebagaimana telah diubah ya dengan PMK 219 tahun 2012. Ya. Dan dalam PMK 74 tahun 2024 tersebut ya diatur ya lebih detail atau spesifik gitu. Terkait subjek badan usaha mana saja yang memang boleh mengurangkan biaya cadangan tersebut ya, objek piutang yang boleh dikurangkan, lalu cadangan yang cadangannya dan juga formula, juga rincian persentase cadangannya, juga pengakuannya bagaimana, syarat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu seperti apa, dan juga cara menghitung biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih serta mengatur juga lampiran daftar piutang tak tertagih. Nah, semua ketentuan tersebut diatur di PMK 74 tahun 2024 ini gitu. Dan karena memang isi PMK tersebut cukup beragam ya, dan agar kawan pajak juga lebih mudah memahaminya, kami akan membagi tayangan podcast tematik PMK 74 ini menjadi 3 episode. Dan kebetulan di episode kali ini merupakan episode terakhir ya, atau episode ketiga ya Mas juga ya. Pamungkas ya. Pamungkas gitu, karena memang 2 episode sebelumnya sudah kita buatkan ya, dan kawan pajak pastinya bisa cek di channel kami ya. Pastinya sudah kami upload dan kawan pajak bisa langsung menyaksikannya ya di 2 episode sebelumnya. Nah, lanjut saja ya, langsung Mas juga ya. Jadi memang di PMK 74 ini diatur kalau memang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat, yaitu cadangan piutang tak tertagih, yang pada awal tahun pajak merupakan piutang kredit ya dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memang nyata-nyata tidak dapat ditagih gitu. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir yang telah dihapuskan oleh wajib pajak. Ya. Namun memang itu harus memenuhi ya persyaratan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih Mas juga. Sesuai PMK 105 tahun 2009 yang diubah terakhir dengan PMK 207 tahun 2015. Dan apa saja Mas juga persyaratannya ini kalau bisa dijelaskan? Oke Mas Endang. Jadi kan intinya kan sudah dihitung ya. Betul. Masalah cadangan piutang tidak tertagih ini. Cuma memang ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak ya. Sebagai lampiran SPT tahunan yang nanti akan disampaikan oleh wajib pajak tersebut. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya apa saja dokumen-dokumen tersebut? Nah, yang pertama itu adalah daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Oke. Gitu. Jadi itu harus dilampirkan ya, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Dan juga harus melampirkan salinan bukti pemenuhan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut. Oke. Nah, nanti sebagai lampiran dari SPT tahunan badan wajib pajak tersebut. Baik. Gitu. Jadi pada saat pelaporan SPT tahunan nanti itu harus dilampirkan ya Mas juga ya. Betul. Terkait bukti pemenuhan piutang yang tidak dapat ditagih itu ya. Betul. Nah, nanti lampirannya itu ada di PMK 74 ini Mas. Betul. Jadi bisa cek di lampiran 74 ini formatnya seperti apa. Okay. Gitu. Nah, di sana kan ada nama debitur, ada piutangnya apa aja, termasuk plafonnya piutang itu berapa, terus berapa yang sudah dibayarkan, dan termasuk bukti pemenuhan bahwa yang diatur dalam PMK 74 ini, bahwa piutang tersebut memang sudah nyata-nyata tidak dapat ditagih. Oke. Gitu. Nanti wajib pajak, kawan pajak bisa cek sendiri di PMK 74 di lampirannya bagaimana format yang nanti harus disiapkan sebagai lampiran dari SPT tahunan badan wajib pajak tersebut.
Oke, jadi kawan pajak sekalian ada 2 dokumen ya yang harus disampaikan gitu, yaitu daftar piutang dan juga salinan bukti pemenuhan piutang yang nyata tidak dapat ditagih ya Mas juga ya, yang memang sebagai lampiran SPT tahunan seperti itu. Nah, terus untuk syarat tersebut ya Mas juga itu sama semuanya untuk seluruh debitur tuh, dan juga untuk penentuan jenis debitur ini didasarkan pada hal-hal apa saja ya? Oke Mas, jadi tentunya tidak sama Mas ya. Betul. Kita tidak bisa menyamaratakan debitur-debitur tersebut gitu. Oke. Pada dasarnya ada beberapa penggolongan Mas Endang atas piutang yang dari debitur-debitur tersebut. Yang pertama itu dalam ketentuan yang sudah diatur untuk piutang dari debitur kecil dan debitur kecil lainnya, daftar piutang itu harus memuat ya minimal NIK NPWP debitur dikecualikan untuk plafon piutang kurang dari sama dengan 50 juta. Terus nama debiturnya, alamat debiturnya, jumlah plafonnya berapa, jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagihnya berapa, terus jenis dokumen pembuktian yang dilampirkan. Nah, sekarang pertanyaannya yang dimaksud piutang dari debitur kecil itu apa sih gitu? Berapa sih minimal plafonnya gitu? Nah, di aturan PMK itu disebutkan bahwa piutang dari debitur kecil itu yaitu piutang kurang dari sama dengan 100 juta rupiah Mas Endang. Berarti 100 juta ke bawah ya? Betul. Yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan dalam negeri akibat pemberian kukesra atau kredit usaha tani, kredit kepemilikan rumah sangat sederhana, kredit usaha kecil, kredit usaha rakyat, dan atau kredit-kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan pengkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil, Mas, gitu. Itu untuk piutang dari debitur kecil. Debitur kecil. Ini menarik nih. Tadi berarti ada ketentuannya itu gunggungan jumlah piutangnya. Berarti betul. Itu artinya semacam akumulasi ya? Akumulasi. Dari beberapa kredit gitu ya? Betul. Nah, sekarang tadi disebutkan ada piutang dari debitur kecil lainnya gitu. Nah, ini lebih kecil lagi gitu. Lebih kecil lagi. Jadi piutang kurang dari sama dengan 5 juta rupiah. 5 juta rupiah juga masuk ya, Mas ya? Nah, untuk piutang selain dari tadi ya, selain dari piutang dari debitur kecil dan debitur kecil lainnya, nah, maka daftar piutang itu harus memenuhi hal sebagai berikut, Mas Endang. Itu yang pertama, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri, Mas. Gitu. Atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Nah, maka dokumen pembuktiannya yaitu berupa salinan bukti penyerahan perkara penagihan ke pengadilan negeri atau pengadilan yang berwenang atau instansi yang berwenang menangani piutang negara. Itu yang pertama. Yang telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri. Yang kedua, terdapat perjanjian tertulis gitu. Tertulis. Jadi harus perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang, pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Jadi intinya di perjanjian tertulisnya harus ada poinnya gitu. Ada poinnya, ada kesepakatan ya antara debitur dan kreditur ya kalau memang utang itu dihapuskan. Betul, harus ada gitu. Maka dokumen pembuktiannya tentu itu salinan perjanjian tertulisnya. Gitu. Jadi pastikan ada poin klausul tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Gitu. Terus yang ketiga, telah dipublikasikan. Nah, kan biasa ya, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Nah, maka dokumen pembuktiannya itu salinan bukti publikasinya, Mas. Gitu. Salinan bukti publikasi. Dalam penerbitan umum ataupun penerbitan khusus. Yang keempat, adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu, Mas. Maka dokumen pembuktiannya adalah adanya surat pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan yang disetujui oleh krediturnya tentang penghapusan piutang yang untuk jumlah utang yang tertentu. Yang disetujui oleh kreditur. Seperti itu. Jadi ada untuk yang tadi ya untuk debitur kecil dan kecil lainnya selain itu, maka tadi ada 4 yang perlu dibuktikan gitu oleh kreditur atau oleh bank ya, seperti itu. Ya, intinya berarti untuk piutang selain debitur kecil dan debitur kecil lainnya itu harus memenuhi syarat 4 tadi itu ya Mas ya? Lebih banyak lah. Betul, lebih banyak ya, atau istilahnya lebih firm lagi lah ya. Betul. Karena memang ya dilihat dari nominalnya saja udah di atas 100 juta ya harusnya ya, seperti itu ya.
Oke. Nah, berikutnya nih Mas, bagaimana kalau wajib pajak nih tidak memenuhi seluruh persyaratan tersebut nih? Ini gimana nih konsekuensinya nih? Oke, tentu ada konsekuensinya Mas ya. Oke. Kalau misalnya tidak memenuhi hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan dokumen, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang. Gitu. Sebagai pengurang nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal tahun pajak. Sehingga tidak menambah nilai tercatat piutang yang menjadi dasar penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak. Nah, otomatis nanti ada penerimaan kembali selama tahun pajak berjalan, gitu Mas. Jadi jadi pasti akan menjadi penghasilan gitu loh Mas. Ya, siap. Jadi memang ketika tidak memenuhi persyaratan otomatis dikoreksi lah ya intinya ya. Betul. Pengurang atau piutang yang nyata tidak dapat ditagih itu sehingga nilai pada akhir tahun itu yang nanti akan menjadi pengurang penghasilan bruto untuk penghitungan PPh itu menjadi berkurang ya. Dengan kata lain dan juga menjadi malah penerimaan kembali ya seperti itu ya. Jadi penghasilan. Jadi kalau bisa dibilang ya nanti beban cadangan piutang tak tertagihnya lebih kecil. Lebih kecil. Yang diakuinya lebih kecil. Oke, seperti itu ya. Jadi kawan pajak kalau memang ingin diakui ya pengurangan penghasilan bruto tersebut ya. Jadi harus memenuhi persyaratan yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Yuga gitu. Oke, Mas Yuga, tadi disebutkan ya bahwa syarat pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut antara lain itu sudah dipublikasikan dalam penerbitan umum ataupun khusus. Nah, itu bisa dijelasin nggak? Maksudnya itu gimana sih khusus dan umum itu? Oke, Mas Endang. Jadi maksudnya penerbitan umum atau khusus maksudnya adalah penerbitan oleh Badan Hukum Indonesia melalui media cetak ataupun elektronik, Mas. Yang meliputi yang pertama itu pemuatan pengumuman pada penerbitan surat kabar atau majalah atau media massa yang lazim lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penerbitan himpunan bank-bank milik negara. Nah, ini untuk BUMN ya. Himbara ya. Lalu atau perhimpunan bank-bank umum nasional untuk Perbanas selain BUMN ya. Terus yang ketiga, penerbitan pengumuman otoritas jasa keuangan. Terus dan penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, yang dimana pihak kreditur sebagai anggotanya. Nah ini ada kata dan, makanya ini keempat penerbitan ini harus dipenuhi semua oleh wajib atau oleh kreditur ya. Berarti memang ada 4 penerbitan yang memang wajib dipenuhi semua ya. Artinya diterbitkan di semua channel ini ya. Artinya dari surat kabar majalah, penerbitan himpunan bank-bank milik negara atau Perbanas, OJK dan juga penerbitan oleh asosiasi ya, yang dia udah terdaftar sebagai wajib pajak, artinya punya NPWP ya gitu ya. Dan pihak kreditur jadi anggotanya. Gitu ya Mas ya? Oke. Nah, terakhir nih Mas. Pada saat PMK ini mulai berlaku nih, ada ketentuan yaitu di pasal 1 huruf A dan pasal 2 sampai dengan pasal 11 di PMK yang lama yaitu PMK 81 tahun 2009. Itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Mas. Nah, ketentuan penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih ini berlaku sejak tahun pajak 2024. Nah, terus gimana nih pedoman penghitungannya terutama untuk menyesuaikan nilai tercatat awal tahun 2024 karena nilai tercatat di awal tahun 2024 ini merupakan nilai akhir tahun atau nilai tercatat di akhir tahun 2023. Di mana di tahun 2023 ini PMK 74 itu belum terbit atau belum berlaku. Nah, itu gimana Mas penghitungannya nih? Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu ya bagaimana cara menghitung nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih untuk tahun pajak 2024, Mas. Gimana tuh, Mas? Jadi yang pertama itu nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal tahun pajak 2024 merupakan cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak 2023. Nah, ini dihitung juga menggunakan atau sesuai dengan PMK 74 2024 ini. Yang kedua, nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak 2024 ini dihitung tentu sesuai dengan PMK 74 juga sama. Gitu. Nah, karena tadi ada ini masa peralihan dan PMK ini
kebetulan baru terbit Oktober 2024, maka wajib pajak kan di awal tahun dia masih, atau di akhir tahun pajak 2023 dia masih menggunakan PMK yang lama. Iya. Maka oleh karena itu pasti terdapat selisih, Mas. Selisih. Nah, bagaimana selisih tersebut perlakuannya? Nah, untuk selisih lebih itu diakui sebagai biaya. Biaya yang dibebankan paling lama dalam jangka waktu 2 tahun pajak. 2 tahun pajak. 2 tahun pajak itu berarti tahun pajak 2024 dan tahun pajak 2025. Gitu. Terus yang kedua, untuk selisih kurang bagaimana? Gitu. Nah, untuk selisih kurang itu diakui sebagai penghasilan pada tahun pajak 2024. Nah, gitu. Nah, tadi banyak pertanyaan juga, bagaimana kalau misalnya tadi selisih lebih itu diakui 2 tahun kan, Mas ya? Nah, itu nanti diatur nggak sih proporsinya gitu? Nah, jawabannya tidak. Jadi silakan kawan pajak mengatur sendiri proporsinya lebih banyak di 2024 atau 2025. Nah, itu silakan diatur sendiri, Mas. Gitu. Ya, jadi seperti itu ya kawan pajak. Di pertanyaan terakhir tadi sudah gamblang dijelaskan oleh Mas juga terkait kalau misalnya ada selisih lebih atau selisih kurang, karena memang PMK ini berlaku juga berimpact dengan PMK yang sebelumnya, di mana cara penghitungannya itu berbeda, sehingga ada kemungkinan atau bahkan mungkin sudah pasti ya ada selisih ya, entah itu lebih atau kurang seperti itu. Nah, jadi kawan pajak, sudah selesai nih obrolan kita pada kesempatan kali ini. Namun ada beberapa hal nih yang bisa saya resume atau saya garis bawahi. Jadi PMK 74 ini ya, PMK 74 tahun 2024 memang mengatur terkait pembebanan atau pembentukan cadangan piutang tak tertagih sebagai pengurang penghasilan bruto ya, Mas ya. Dan di mana dalam PMK 74 ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya, yaitu yang pertama tadi wajib pajak harus menyampaikan dokumen ya, berupa daftar piutang yang nyata tidak dapat ditagih dan juga salinan bukti pemenuhan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai lampiran SPT tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga ketika 2 dokumen ini terpenuhi, maka kawan pajak dapat melakukan pembebanan ya piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Seperti itu. Lalu juga syarat-syarat tersebut apakah sama gitu untuk semua debitur gitu, atau mungkin ada beda nih, ada perbedaannya. Nah, ternyata memang untuk syarat tersebut dibedakan ya. Ada yang untuk debitur kecil atau debitur kecil lainnya, dan juga selain debitur kecil dan debitur kecil lainnya. Dan di mana kalau untuk yang selain debitur kecil dan debitur kecil lainnya itu ada ketentuan tuh, misalnya sudah diserahkan penagihannya ya, Mas ya, ke pengadilan negeri, dan juga ada perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur kalau memang ada penghapusan piutang atau pembebasan utang, dan juga sudah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus. Gitu. Nah, lalu berikutnya kalau tidak memenuhi persyaratan gimana ya? Pastinya kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut atau kredit tidak memenuhi persyaratan yang sudah diatur, maka atas piutang yang nyata tidak dapat ditagih itu tidak diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih ya pada awal tahun pajak gitu. Juga untuk pembebanan yang tadi ada syarat pembebanan piutang yang nyata tidak dapat ditagih itu harus diterbitkan atau dipublikasikan ya dalam penerbitan umum dan khusus. Itu juga bentuknya itu dalam media cetak atau elektronik ya, Mas ya. Dan juga ada 4 pemuatan ya, yaitu di surat kabar majalah dan juga di penerbitan di Himbara ya, Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Bank-Bank Umum Nasional Perbanas, penerbitan OJK, dan juga penerbitan oleh asosiasi ya, Mas ya, yang dimana dia terdaftar sebagai wajib pajak dan kreditur jadi anggotanya. Dan juga terakhir nih yang sangat penting ya, yaitu terkait adanya selisih lebih ataupun selisih kurang karena adanya perbedaan penghitungan antara PMK 74 ini dengan PMK yang sebelumnya ya. Sehingga diatur kalau ada selisih lebih maka diakui sebagai biaya yang dibebankan paling lama 2 tahun ya, tahun pajak 2024 dan 2025, tapi tidak diberikan keharusan proporsionalnya berapa di masing-masing tahun pajak tersebut. Hanya diberikan maksimal 2 tahun saja. Dan kalau ada selisih kurang, pastinya diakui sebagai penghasilan pada tahun pajak 2024. Ya. Jadi seperti itu ya kawan pajak sekalian, episode terakhir atau episode ketiga dari PMK 74 tahun 2024 ini. Terima kasih pada kawan pajak yang sudah menyimak Impact Podcast ini. Semoga dapat memberikan
informasi dan wawasan yang bermanfaat ya bagi kawan pajak sehingga bisa membantu nih kelancaran kawan pajak sekalian dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Terakhir, saya Nang Iskandar Rizky dan partner saya Yoga Nugraha. Mas Yoga Nugraha pamit undur diri. Sampai jumpa di Impact Podcast episode berikutnya. Salam sehat selalu, pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.